Kalian bisa melihat ya, di kiri kanan ini banyak sekali perkebunan stroberi ya. Ini adalah sebuah fenomenal baru, mungkin nggak baru aman, ini 1 tahunan belakangan ini di Malala ini terjadinya tren adanya kebun-kebun stroberi seperti ini ya. Nah ini bahkan sudah mulai menjamur sampai ke bawah ke mata kita, nanti bisa melihat bagaimana kebun-kebun stroberi milik rakyat ini mulai banyak ditanam oleh rakyat atau masyarakat Malala ya. Saya juga heran apa motivasi atau program apa yang digerakkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam ini. Apakah ini justru sebuah program dari Perdinas atau inisiatif dari kelompok tani atau perorangan? Karena yang saya lihat, kalau memang lagi tren kebun kebun stroberi ini atau rame, nggak apa-apa. Tapi kalau ini hanya sebagai tren-trenan aja, kasihan para petani sudah bertanam banyak, udah berinvest terlalu banyak, tapi tidak ada peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, ini adalah perkebunan stroberi milik Raisa, kebun stroberi Raisa ya. Nah, di atas ini juga ada perkebunan stroberi yang sebelumnya sudah tidak saya pernah lihat ya. Nah, ini semuanya trennya stroberi petik sendiri ya. Mungkin buat kalian-kalian yang sudah pernah makan stroberi ya, mungkin mengetahui bagaimana rasa buah ini. Buah ini tidak terlalu manis, lebih cenderungnya kecut ya atau asam ya. Dan asamnya itu, manisnya itu enggak, gimana ya, bisa dibilang manisnya itu enggak seperti gula atau tebu gitu. Manisnya itu manis terselubung diberi asam gitu. Nah, bisa kalian lihat ini seperti ini. Ini adalah kebun-kebun stroberi yang berada di kawasan Malala. Nah, mungkin untuk peminat stroberi sendiri di Indonesia ya atau Sumatera Barat ya, mungkin hanya tren-trenan aja. Maksudnya tren-trenan aja ini ya, kita tahu ini bukan barang atau buah asli Indonesia ya. Bahkan ini cuman terkenal gaul aja, famousnya kena gaul gitu kan. Makan stroberi, makan apel gitu kan, menandakan itu orang kaya atau gimana gitu kan. Nah, seperti ini makanan orang kaya. Mungkin itu dari gambaran saya pribadi ya. Nah, yang makan stroberi itu adalah orang-orang yang kaya gitu. Nah, itu yang diciptakan oleh para pekebun-pekebun ini dengan harga yang lebih murah, bisa mendapatkan buah stroberi yang selama ini pamornya sebagai makanan orang kaya ya. Tetapi apakah dengan rasa stroberi seperti ini, bukan seperti apel yang sudah manis ya, tapi stroberi ini kecut, asam, sesuai dengan ekspektasi orang kampung lah seperti saya ya. Karena selama ini yang saya tahu, stroberi itu ada di minuman, ada di sirup gitu kan, yang sangat enak sekali. Tetapi dengan buahnya sendiri berbeda dengan rasa sirup. Nah, saya sudah menanyakan untuk beberapa orang ya, setelah dia mencoba stroberi untuk pertama kali, hampir rata-rata bilang asam. Tapi untuk melanjutkan atau menjadi sebagai buah favorit untuk mereka, mungkin tidak ya.
Nah, ini adalah Simpang Malala dulu. Ini Simpang Malala. Kita udah sampai di Bukit Tinggi ya, dekat lagi sama Bukit Tinggi. Kita lanjut lagi konten tadi. Nah, hampir rata-rata teman-teman atau yang baru kenal stroberi dari buah stroberi bener, hampir terkejut. Oh, gini tuh rasa stroberi gitu. Oh, gini tuh rasa buah yang selama-lama ini yang kita anggap sebagai buah orang kaya gitu. Nah, setelah saya tanyakan apakah ini menjadi buah favorit kalian, jawabannya enggak gitu. Nah, kita kembalikan kepada konteks perkebunan stroberi yang ada di Malala ini. Apakah dengan membangun sebanyak ini perkebunan stroberi bisa kelelek seperti itu? Nah, itu hampir rata-rata semuanya udah mulai latah ya menanam stroberi ya seperti ini. Apakah nantinya ujung-ujungnya akan ada pabrik dodol stroberi gitu? Karena over kapasitas atau kelebihan panen buah stroberi yang daripada hancur dijadi produk olahan. Saya takutnya sekarang belum ada ya. Sekarang belum ada. Takutnya beberapa bulan lagi apabila terjadi over panen atau kelebihan panen akan terjadinya di sini pabrik dodol stroberi. Saya yakin lah. Pabrik stroberi, jus stroberi dengan harga yang lebih murah. Dan itu tidak sebanding dengan biaya tanam yang diinvestasikan untuk berkebun sawit ini. Ya mungkin ini sebagai kegundahan hati saya saja ya. Kasihan rasanya terlalu latah mengejar pariwisata tanam petik sendiri pari stroberi. Paling ini sebenarnya ya beberapa tahun aja udah tutup. Kasihan rasanya para petani yang sudah mulai investasi di kebun stroberi ternyata tidak balik modal ya. Memang ada balik modal tapi tidak berkelanjutan maksudnya ya sekarang udah untung nanti ujung-ujungnya sepi ya. Karena sistem petik sendiri ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Bandung ya. Di Bandung sudah, di Lembang itu banyak kebun-kebun stroberi yang petik sendiri. Tapi sekarang udah mulai nggak begitu peminatnya. Ya mungkin saya minta maaf ya buat dinas-dinas pariwisata, dinas pertanian atau masyarakat yang udah menanam stroberi, yang mencoba menggalakkan pariwisata di Malala ini. Dan ini adalah opini pribadi saya, bukan untuk menggiring sebagai menyalahkan siapa-siapa. Tapi ini sebagai bertukar pikiran, mungkin ini akan jadi salah satu pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya. Apakah dengan kebun stroberi yang sebanyak ini mampu nantinya membalikan atau membangkitkan pariwisata? Karena kalau memang mampu, dari sekarang udah kelihatan, dari tadi udah banyak orang yang berdatangan, tapi ini sekarang nggak ada loh. Hampir kemarin juga tidak begitu banyak yang peminatnya untuk memetik pribadi stroberi sendiri gitu ya. Nah oke lah, kita cukupkanlah konten yang gaje ini, yang gak jelas ini ya. Saya ngomel-ngomel padahal orang udah berbuat, saya omelin ya. Sebenarnya ini bukan diri saya pribadi, bagaimana mengomeli, kritisi kebun-kebun atau kebijakan-kebijakan pemerintah dari kawasan apa ini ya, Banu Hampu ya, Kabupaten Agam, perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Motoflo pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa, see you.